Halo, perkenalkan nama saya Eja Panjaitan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan alat ukur voltmeter, ammeter, dan juga ohmmeter pada multitester atau yang biasa disebut dengan avometer. Berikut adalah penjelasannya. Ini adalah sirkuit tester atau avometer berjenis analog. Yang mana sirkuit tester adalah alat pengetes kelistrikan yang penggunanya sangat luas untuk mengukur tegangan, arus DC, dan juga AC, dan juga tahanan untuk memeriksa hubungan kelistrikan, dan suatu komponen kelistrikan pada kendaraan maupun unit kelistrikan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nama-nama bagian atau komponen dari sirkuit tester ini. Yang pertama di sini ada sebuah jarum-jarum yang dinamakan pointer. Dan ada beberapa angka yang disebut dengan scale pada display yang menunjukkan besaran voltase, tahanan maupun arus. Dan ini adalah pointer calibration screw yang fungsinya untuk mengkalibrasi pointer ke garis 0. Dan selanjutnya di sini adalah ohm calibration knob untuk mengkalibrasi posisi pointer untuk pengukuran tahanan. Dan selanjutnya ini yaitu range selector. Range selector di sini dapat mengarahkan pada pointer untuk mengukur tegangan AC, tanah listrik, arus listrik, DC. Dan selain itu juga, tentu saja komponen lainnya dari sirkuit tester ini atau multitester ini adalah rangka atau body, yang dimana berfungsi sebagai penopang keseluruhan dari komponen bagian dari sirkuit tester ini. Dan tentu saja pada sirkuit tester terdapat kabel yang berwarna merah dan juga hitam. Ini berfungsi untuk membedakan terminal positif dan juga negatif untuk mengukur tegangan pada suatu rangkaian listrik. Pada scale terdapat beberapa skala pengukur. Yang paling atas ini adalah pengukur ataupun skala ohm yang berwarna orange. Yang hitam di sini adalah skala voltase dan juga ampere. Jadi dari 0, 50, 100, 150, 200 sampai 250. Dan yang bawahnya juga untuk range dari 0 sampai 50. Sedangkan yang paling bawah dari 0 sampai 10. Dan yang berwarna merah di sini adalah skala untuk mengukur tegangan AC ataupun arus bolak-balik yang berwarna merah. Dan C di sini adalah pengukur kapasitasi dengan satuan mikrofarad. Dan selanjutnya yang berwarna kuning ini adalah pengukur DC volt. Dan selanjutnya di sini adalah LI untuk mengukur induktansi, dan juga yang LV juga sama-sama untuk mengukur induktansi dan dB. Ya, keunggulan dari sirkuit tester ini biasanya dicantumkan pada do-proof, yang artinya tahan goncangan tapi tidak se-ekstrim goncangan yang disengaja. Dan juga di sirkuit dalam pada
sirkuit tester ini terdapat fuse untuk memproteksi rangkaian kelistrikan di dalamnya, dan juga di dioda selanjutnya saya akan menjelaskan metode penggunaan pada sirkuit tester atau multitester ini. Sebelum kita mengukur, sebelum menggunakan sirkuit tester, kita harus pastikan bahwa jarum penunjuk atau pointer ini ada di bagian garis ujung sebelah kiri pada skala, seperti ini. Dan apabila tidak, putarkan skrup pointer calibration screw penunjuk ini dengan sebuah obeng sampai jarum penunjuk yang ini berada tepat pada garis ujung sebelah kiri. Besaran atau pada besaran angka 0. Oke, Anda telah melakukan penyetelan dan pengecekan skala 0. Anda tidak memerlukan pengecekan yang terlalu sering. Pertama, kita akan mengukur tegangan DC pada sebuah baterai. Perlu kita ketahui bahwa daerah pengukuran tegangan multitester ataupun sirkuit tester ini dari 0 sampai 1000 volt. Nah, caranya kita hubungkan kabel pengetesan atau test slip warna merah ke terminal positif dan kabel pengetes yang berwarna hitam ke terminal negatif. Nah, posisikan selektor pada salah satu daerah DC volt di sini. Dengan pilihannya karena baterai ini normalnya sebesar 12 volt, maka rank yang kita ambil yaitu di atas 12 volt. Jadi bukan yang 10, kita ambil yang 50 dan tidak 250 karena terlalu jauh. Kita ambil DC volt selektor pada 50. Nah, setelah di setel pada 50, kita tempatkan test slip warna merah pada positif. Dan pada terminal positif negatif, kita tempatkan test slip yang berwarna hitam. Dari sini kita dapat melihat hasil pengukuran tegangan baterai ini sebesar 12 volt. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan kelistrikan pada sebuah kabel tegangan tinggi. Dan tentu saja kita akan menggunakan skala pengukur ohm di sini. Dan spesifikasi normal dari kabel tegangan tinggi ini memiliki tahanan maksimum sebesar 25 kilo ohm. Maka kita arahkan selektor pada ohm 1 kilo. Dan berikutnya kita pastikan pointer menunjukkan ke garis 0 pada ujung paling kiri sini. Garis tak hingga. Maksud saya garis tak hingga pada garis di ujung jika sudah tepat adjuster yang ini. Dan berikutnya kita cek pointer pada saat kedua drop disatukan harus berada tepat di 0. Bila tidak, kita putarkan adjuster sampai pointer menunjukkan pada titik 0. Seperti ini. Oke, setelah itu kita dapat mengukur tahanan sebuah kabel. Di sini kita dapat memasang crop ini bolak-balik, jadi tidak ada keharusan atau aturan untuk kita menempatkan test slip ini pada ujung yang satu ataupun ujung yang satu. Nah,
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tahanan kabel tegangan tinggi ini sebesar 0 ohm. Dan mungkin sebetulnya ini lebih besar sedikit dari 0 ohm, mungkin sekitar 0,2 ohm. Yang artinya kabel tegangan tinggi ini masih masuk ke dalam kualifikasi kondisi baik. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC pada instalasi rumah. Dan caranya seperti biasa, kita pastikan pointer menunjuk pada posisi paling kiri pada garis 0. Dan setelah itu kita tentukan apa selektor pada AC volt dengan rentang maksimum 250 AC volt karena besar arus listrik tegangan listrik bolak-balik yang akan kita ukur di sini pada instalasi rumah itu berkisar 220 sampai 230 volt. Oke, setelah selektor diposisikan, maka kita dapat langsung menggunakan crop untuk mengukur tegangan listrik arus bolak-balik. Langsung seperti ini saja. Dan di sini kita mendapat hasil pengukuran yang warna hitam V di sana 230 volt, 230 volt. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.